Hari ini kita akan bahas sebuah isu besar yang sedang ramai di Afrika Barat. Kabar bahwa Presiden Burkina Faso, Ibrahim Traoré, menangguhkan 17 perusahaan teknologi yang terkait dengan Israel, diikuti dukungan dari 5 negara Afrika lain, serta munculnya sengketa data senilai 2,3 miliar dolar Amerika. Tapi ternyata bukan cuma itu. Di saat yang hampir bersamaan, pemerintahan Traoré juga dikabarkan melarang jaringan internet Starlink milik Elon Musk beroperasi di negaranya. Semua ini menimbulkan pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di Burkina Faso? Apakah ini bentuk perang digital baru di Afrika? Atau sekedar langkah politik untuk menjaga kedaulatan nasional? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat lebih dalam konteks kebijakan Traoré dan arah baru yang diambil Burkina Faso beberapa tahun terakhir. Sejak menggantikan rezim sebelumnya melalui kudeta pada 2022, Ibrahim Traoré tampil sebagai sosok muda yang berani menantang dominasi asing, terutama dari Barat. Ia sering menyebut bahwa Afrika tidak akan pernah benar-benar merdeka jika ekonominya, komunikasinya, dan datanya masih dikendalikan oleh kekuatan luar. Karena itu, ia memulai apa yang disebut sebagai revolusi kedaulatan digital, yaitu upaya mengembalikan kendali penuh atas data nasional, infrastruktur teknologi, dan sistem komunikasi negara. Dari sinilah muncul isu besar tentang pembekuan perusahaan asing. Disebut bahwa Traoré memerintahkan penangguhan 17 perusahaan teknologi yang punya hubungan bisnis dengan Israel. Langkah tersebut dilakukan setelah ditemukan penyalahgunaan data bernilai miliaran dolar yang melibatkan jaringan digital lintas negara. 5 negara lain disebut ikut mendukung tindakan Burkina Faso, menandakan bahwa Afrika sedang membangun front baru melawan dominasi teknologi luar. Namun hingga kini belum ada laporan resmi dari pemerintah Burkina Faso atau media internasional besar yang membenarkan klaim itu. Saat ini belum ada bukti publik bahwa 17 perusahaan Israel benar-benar dibekukan atau bahwa ada sengketa data senilai 2,3 miliar dolar yang melibatkan mereka. Meski begitu, banyak pengamat dan politikus di Afrika Barat menilai arah kebijakan Traoré memang menuju ke sana, yakni pembatasan keras terhadap perusahaan asing yang menguasai sektor teknologi, komunikasi, dan data digital. Jika kita melihat ke belakang, langkah ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Pemerintah Traoré memang telah menutup banyak organisasi asing, terutama NGO yang dianggap melakukan kegiatan intelijen berkedok kemanusiaan. Beberapa organisasi Eropa dilaporkan dicabut izinnya karena mengumpulkan data warga tanpa izin resmi. Tindakan semacam ini memperlihatkan bahwa Traoré memandang data bukan lagi sekedar catatan administratif, melainkan aset nasional yang harus dijaga seperti halnya emas dan minyak. Di tengah era digital saat ini, siapa yang menguasai data berarti menguasai arah ekonomi, politik, bahkan opini publik suatu negara. Dalam konteks inilah, kebijakan untuk melarang jaringan internet Starlink menjadi sangat relevan. Starlink, jaringan satelit global milik Elon Musk, memang menjanjikan akses internet cepat di daerah-daerah yang sulit dijangkau jaringan fiber optik. Banyak negara Afrika bahkan menyambutnya dengan antusias karena dianggap solusi untuk memperluas akses informasi. Tapi di Burkina Faso, Traoré mengambil langkah berbeda. Ia menolak izin operasi Starlink dengan alasan keamanan nasional. Menurut laporan dari media lokal, pemerintah ingin memastikan bahwa semua lalu lintas data internet bisa dikontrol dan disimpan di dalam negeri, bukan langsung terhubung ke server luar negeri yang tidak dapat diawasi. Bagi sebagian orang, keputusan ini dianggap terlalu ekstrem. Tapi dari perspektif pemerintah militer Burkina Faso, langkah itu masuk akal. Starlink memang tidak bergantung pada infrastruktur darat milik negara, sehingga lalu lintas datanya nyaris tidak bisa dilacak oleh otoritas lokal. Artinya, siapapun bisa berkomunikasi lewat jaringan itu tanpa pengawasan, termasuk kelompok asing, mata-mata, atau bahkan pihak oposisi yang dianggap mengancam stabilitas nasional. Dengan menolak Starlink, Traoré ingin memastikan bahwa ruang digital negaranya tidak dijadikan pintu belakang bagi pengaruh asing untuk mengendalikan opini publik atau melakukan aktivitas intelijen. Kebijakan ini sejalan dengan langkah lain yang dilakukan pemerintahnya. Burkina Faso kini sedang mengembangkan proyek jaringan internet nasional dengan dukungan beberapa perusahaan teknologi dari Afrika dan Rusia.
Tujuannya sederhana, menciptakan ekosistem digital yang sepenuhnya independen, di mana data warga, transaksi finansial, dan komunikasi resmi negara tidak bisa diakses oleh pihak luar. Langkah semacam ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga politik. Karena di balik kendali atas data, tersimpan kendali atas kekuasaan. Sementara itu, isu pembekuan perusahaan Israel bisa dilihat sebagai bagian dari sikap politik luar negeri Burkina Faso yang semakin tegas menentang dominasi Barat dan sekutunya. Negara ini kini menjadi salah satu anggota aktif dari Aliansi Negara Sahel, AES, bersama Mali dan Niger. Ketiganya sama-sama menolak kehadiran pasukan asing di wilayahnya dan berusaha membangun blok ekonomi dan pertahanan yang mandiri. Dalam konteks geopolitik saat ini, Israel dianggap masih memiliki hubungan erat dengan blok Barat dan Amerika Serikat, terutama dalam bidang teknologi dan keamanan cyber. Jadi, kebijakan pembatasan terhadap perusahaan Israel bisa dibaca sebagai bentuk penegasan posisi. Burkina Faso tidak ingin ketergantungan baru, apalagi dalam sektor strategis seperti teknologi informasi. Namun menariknya, banyak masyarakat Afrika justru mendukung langkah-langkah semacam ini. Bagi mereka, Traoré bukan sekedar pemimpin militer, tapi simbol perlawanan terhadap sistem lama yang selama puluhan tahun menempatkan Afrika sebagai pasar, bukan pemain. Investasi asing mungkin menurun dan biaya infrastruktur lokal bisa meningkat. Tapi bagi pemerintah Traoré, kedaulatan lebih penting daripada ketergantungan. Ia tampaknya rela menempuh jalan lebih sulit demi menjaga kontrol penuh atas negaranya. Dalam wawancara beberapa waktu lalu, salah satu juru bicara pemerintahan transisi menyebut bahwa internet bukan hanya sarana komunikasi, tapi medan perang baru. Ungkapan itu menggambarkan betapa seriusnya mereka memandang ancaman di dunia maya. Bagi Burkina Faso, ancaman digital sama nyatanya dengan ancaman militer. Jika dulu kolonialisme datang melalui senjata dan perjanjian, kini bentuknya bisa lewat kabel serat optik dan jaringan satelit. Di tengah perubahan itu, wajar jika banyak berita tentang Traoré yang cepat viral. Nama Ibrahim Traoré kini identik dengan semangat kebangkitan Afrika. Setiap kabar yang menampilkan dirinya menentang kekuatan luar pasti langsung menarik perhatian publik. Meski beberapa informasi seperti klaim 17 perusahaan Israel belum terbukti, narasi yang melekat di benak masyarakat sudah terbentuk. Traoré adalah simbol kemandirian Afrika. Namun justru disinilah pentingnya sikap kritis. Dalam dunia informasi modern, kita harus bisa membedakan antara fakta politik dan narasi politik. Fakta politiknya adalah memang ada langkah nyata dari Burkina Faso untuk mengontrol teknologi asing dan melindungi datanya. Tapi narasi politiknya bisa jauh lebih besar, bahkan kadang melampaui kenyataan, karena dipengaruhi oleh semangat perlawanan dan euforia publik. Satu hal yang pasti, arah baru yang diambil Burkina Faso tidak bisa dipandang remeh. Negara ini sedang mencoba menulis babak baru dalam sejarah digital Afrika, di mana kedaulatan cyber menjadi bagian dari kemerdekaan sejati. Dunia boleh menilai langkah mereka terlalu keras, tapi bagi rakyat Burkina Faso, ini adalah cara menjaga harga diri bangsa. Dan siapa tahu mungkin dalam beberapa tahun ke depan, langkah seperti ini justru menjadi tren di negara-negara Afrika lain yang mulai sadar betapa pentingnya menguasai data sendiri. Pada akhirnya, apakah benar ada sengketa data senilai 2,3 miliar dolar? Atau apakah 17 perusahaan Israel benar-benar ditangguhkan? Itu masih perlu bukti kuat. Tapi semangat mendorong isu itu nyata adanya. Ibrahim Traoré sedang berusaha memutus rantai ketergantungan digital, menolak masuknya perusahaan luar tanpa pengawasan, dan menegaskan bahwa dunia maya pun harus berada di bawah kendali negara. Bagi sebagian orang, ini adalah bentuk nasionalisme digital. Bagi yang lain, ini tanda munculnya paradigma baru bahwa kedaulatan sebuah bangsa di abad ke-21 tidak lagi hanya ditentukan oleh siapa yang punya senjata atau minyak, tapi siapa yang mengendalikan datanya. Jadi ketika kita mendengar kabar seperti Traoré melarang Starlink atau Traoré menutup perusahaan teknologi Israel, mungkin yang paling penting bukan soal benar atau tidaknya berita itu, tapi apa makna di baliknya. Burkina Faso sedang menunjukkan kepada dunia bahwa Afrika tidak mau lagi menjadi konsumen pasif dalam revolusi teknologi global.
Mereka ingin menjadi produsen, pengatur, dan pelindung atas ruang digital mereka sendiri. Demikian pembahasan hari ini. Semoga naskah ini bisa membuka pandangan kita bahwa di balik berita viral tentang konflik dan larangan, ada upaya besar sebuah bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri, di tengah dunia yang semakin terkoneksi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap kritis terhadap setiap informasi yang beredar. Karena kadang yang tampak seperti teori konspirasi, bisa saja menjadi kenyataan politik di masa depan.